Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan, tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kontrakan angker bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Namanya Pak Heri, dia salah satu warga sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke kompleks ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini dia tidak kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela, memandangi jalan dan berharap ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi aku tidak boleh keluar rumah. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba aku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka lebar. Aku menelan ludah sendiri. Walau dipenuhi rasa takut, ku dekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Orang-orang asing yang kulihat semalam seolah tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tunggu dulu, ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Di dinding dekat jendela kamar ada lukisan wajah seorang lelaki yang sangat aku kenal. Tidak salah lagi, itu adalah lukisan wajah ayahku. Segera aku ambil kursi di dapur. Aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan wajah ayah. Ku perhatikan dari dekat lukisannya. Ini benar-benar lukisan wajah ayahku. Lantas siapa yang melakukan ini? Ku bawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tidak lama berselang, ponselku berdering. Di layar ponsel muncul nama ibuku. Ternyata ayah masih menyimpan nomor ibuku. Ibu, Jason, kamu di mana nak? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah kamu gak bilang sih sama ibu? Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan. Iya bu, kami pindah rumah. Jason kira ibu sudah tahu soal ini. Ayah kamu gak bilang sama sekali nak. Kamu sekarang di mana? Bisa kasih tahu ibu lokasinya? Ayahmu ibu telepon gak aktif. Aku loncat dari tempat tidur lalu berjalan ke jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini, tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Gria Indah. Ku sebutkan nama perumahan itu kepada ibu. Oh iya, ibu tahu perumahan itu. Kamu jangan kemana-mana ya sebelum ibu datang. Iya bu, tapi ayah sampai sekarang juga belum pulang. Pergi kemana ayahmu itu nak? Nggak tahu bu. Ya sudah, ibu kesana sekarang ya. Telepon pun ditutup. Ibu beberapa kali menelponku untuk menanyakan rumah mana yang kami sewa. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini. Ibu datang bersama suami barunya. Jelas saja aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun dia tampak ramah, tapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama dengan lelaki lain. Sejak kapan ayahmu pergi nak? Tanya ibu. Kami duduk di ruang tamu. Dari semalam bu. Ibu kan sudah bilang kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah jadi telantar kayak gini kan? Kata ibu dengan wajahnya yang terlihat kesal. Lelaki di sampingnya mengangguk-angguk. Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om udah beli video game buat kamu di rumah. Om juga mau nyekolahin kamu di sekolah favorit biar tambah pinter. Kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum.
Aku tidak menanggapinya dan hanya tertunduk. Mau bagaimanapun, aku tidak akan pernah mau ikut dengan ibu. Kasihan ayah, dia pasti sedih kalau ditinggal sendirian. Ibu kemudian mengecek setiap ruangan rumah. Rumah ini nggak layak, Jason. Kumuh banget. Emang ayahmu udah nggak mampu bayar sewa rumah yang kemarin ya? Iya bu, kata ayah, harga sewanya semakin tinggi. Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras lagi, biar bisa bayar sewanya. Gimana sih? Ya sudah, kamu hari ini ikut ibu aja yuk. Nanti kalau ayah udah pulang, ibu antarkan ke sini lagi. Enggak bu, kata ayah, aku nggak boleh keluar rumah sebelum dia pulang. Ibu mengembuskan nafas berat. Dia menoleh ke arah suaminya. Ya sudah, begini saja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang ya. Aku mengangguk dan melirik ke arah lelaki gemuk itu dengan tatapan benci. Kamu mau nunggu di sini juga? Tanya ibu pada suaminya. Oh, enggak. Aku masih banyak kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku. Jason, kapanpun kamu mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu. Katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja. Renang saja mau jadi ayah keduaku. Aku gak mau punya ayah gemuk dan botak kayak dia. Aku masih berharap ayah dengan ibu bisa bersama lagi kayak dulu. Ya sudah, aku pamit ya. Telepon aku kalau ayahnya Jason sudah pulang. Nanti aku jemput kamu. Tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam tiba ayah belum juga pulang. Ibu beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah menelepon kantor ayah dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Aku pun semakin cemas. Sudah larut malam dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam lagi-lagi aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apa dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali ibu meninggalkan aku sendirian. Kurai ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur, lalu mencari nomor telepon ibuku. Aku akan menghubunginya, tapi saat telepon tersambung, ku dengar sebuah telepon berbunyi. Itu ponselnya ibu yang tergeletak di atas lantai. Berarti ibuku belum pergi. Mungkin saja dia ke toilet. Bu, ibu. Aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu. Kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit. Aku juga mendengar seseorang sedang bernyanyi. Entah lagu apa yang ia nyanyikan. Suaranya sayup dan tidak terlalu jelas. Pelan-pelan ku dekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seorang lelaki yang sedang melukis figur ibuku. Tepat di hadapan lelaki itu, ibuku diikat di atas sebuah kursi. Wajah ibuku penuh dengan darah, seperti habis dipukul dengan benda tumpul. Selain itu, ada pisau yang menancap di dada kiri ibu, dan dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas. Lelaki yang tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya itu masih bernyanyi sambil sesekali melihat wajah ibu. Dengan pawainya dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya. Aku ingin berteriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat, tapi lidahku keluh, tubuhku gemetar, tapi sulit untuk bergerak. Siapa lelaki itu dan apa yang harus kulakukan sekarang? Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku, atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah.
Sialnya pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. Tolong, tolong. Teriakku sambil memutar handle pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengar teriakanku. Berisik! Bentak laki-laki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, nafasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas, sedangkan tangan kanannya menggenggam tali tampar. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. Jangan berisik, nanti ada yang dengar. Tolong. Aku tetap berteriak, tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarku. Pak Heri mengikat kedua tangan dan kakiku, lalu menyeretku ke dalam kamar. Dia mengambil kursi lipat dan mendudukkanku di samping mayat ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibuku yang sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai itu satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari. Sesekali Pak Heri menyeka keringat di dahinya. Setelah keramik di sudut ruangan itu dibongkar, ia lalu menggali tanah tanpa alat apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya. Dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku mengeluh sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Masih dalam keadaan terikat pada kursi, aku berusaha meringsut mendekati jasad ayah. Pak Heri tidak mempedulikanku. Dia menyeret jasad ayah lalu menyandarkannya pada ibu. Nakal banget sih kamu, katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah. Tangan ayah diletakkan di atas bahu ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah sehingga terlihat sedang bermesraan. Dia juga membetulkan posisiku agar menghadap ke ibu. Nah, kalau begini kan enak posisinya. Kamu jangan gerak ya, mau saya lukis dulu. Dia kembali ke tempat duduknya lalu mengganti kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya padaku. Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. Nah, kita pajang di sini ya. Kamu tahu, Jason, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati, katanya sambil membetulkan posisi lukisan agar presisi. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merogoh sesuatu dari celana pendeknya. Lihat ini, Jason. Dia kemudian menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto itu hitam putih dan sudah lusuh. Kamu mirip sekali dengan anakku yang sudah lama meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Aku menggelengkan kepala sambil terus mengeluh. Tidak lama kemudian, ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibuku. Aku kenal suaranya. Itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan buru-buru Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melemparkan tubuhku ke dalam lubang itu. Kepalaku membentur lantai sampai berdarah. Tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sangat kuat, membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa kuperbuat selain berdoa.
Semoga ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Dari atas ku dengar triplek itu dibuka kembali. Ada benda yang dijatuhkan dari sana. Aku mengaduk kesakitan karena benda itu menimpa punggungku. Dan saat kulihat, ternyata itu adalah kepala suami baru ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi jelas sekali aku kenal dengan wajah itu. Aku menjari sekuat tenaga, suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuh yang lainnya. Tubuh itu berdebam dan hampir saja menimpaku. Malam ini bagaikan mimpi buruk. Aku tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini. Tapi kenapa dia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah orang yang pernah dia bunuh? Sesaat kemudian ku dengar ada seseorang yang menuruni tangga. Itu pasti Pak Heri. Aku meringsut mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali dia juga memanggil namaku. "Jason, ayah datang, nak." "Jason." Suara itu sangat mengerikan bagiku. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku. Suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menempel mulutku. Seketika aku berteriak sekuat tenaga, dia malah tertawa dan menarik kakiku lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. "Jason, mulai saat ini kamu jadi anakku ya. Dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang." Aku menolak dan aku pun meludahi wajahnya. Enggak, aku enggak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. "Saat pertama lihat kamu, aku langsung teringat anakku, Jason. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya, nak. Tapi jangan khawatir. Kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal gantung diri, rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya." Enggak, aku enggak mau. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku pun menangis. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Cup. Jangan nangis gitu, nak. Kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar, ayah carikan makanan dulu, katanya sambil mengecup keningku. Dia naik ke permukaan. Tidak lama kemudian Pak Heri mengambil dengan membawa sekantong plastik hitam. Entah apa isinya. "Nah, ini ayah bawakan makanan buat kamu." Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya, aku mencium bau yang menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik, lalu mengaduk-ngaduk telur busuk itu. "Ini enak sekali," katanya sambil menjilati telunjuknya. Tolong, jangan, Pak. Aku enggak mau.
Ini enak kok. Buka mulut kamu, biar ayah suapin kamu. Dia memegang kepalaku dengan kasar, memaksaku agar memakan telur busuk itu. Bersambung.